Lapisan antara kode dan pikiran. Raka menatap kursor yang berkedip di layarnya, cahaya hijau pucat dari jendela terminal memantul samar di wajahnya. Hujan berdenting lembut di kaca apartemennya di lantai 5 di Kota Tua, Jakarta, dan di suatu tempat jauh di bawah, kota berdenyut dengan deru lalu lintas dan sesekali suara tuk-tuk yang lewat. Di dalam, dunia direduksi menjadi satu baris JavaScript, fragmen kecil dari proyek yang lebih besar yang seharusnya diluncurkan dalam 2 minggu. Satu kata, platform penulisan kolaboratif waktu nyata untuk penyair Indonesia. Selama 3 tahun terakhir, Raka telah membangun keahliannya di sekitar ide monolitik, Nova Suite, yang terasa lebih seperti perpanjangan otaknya sendiri daripada sekadar alat yang ia gunakan. Editor kode, debugger, panel kontrol versi, linter, dan test runner, semuanya menyatu dalam satu lingkungan yang mulus. Ia dapat menyorot sebuah variabel dan, dengan satu ketukan tombol, langsung menuju deklarasinya. Ia dapat melihat dokumentasi inline muncul saat ia mengarahkan kursor, dan satu tombol, jalankan, akan mengkompilasi, menguji, dan menyebarkan aplikasi ke server staging hanya dengan satu klik. Itu adalah jenis menyatu, fusi, yang membuatnya merasa bahwa ide tersebut adalah bagian hidup dari pikirannya. Terintegrasi adalah kata mewah untuk kamu tidak pernah sendirian, kata mentornya, Pak Dedi, sambil mengetuk-ngetuk jarinya di bagian belakang laptopnya. Ide adalah separuh dirimu yang lain. Kamu berpikir, ia merespons. Raka pernah mempercayai hal itu. Dia telah belajar untuk mempercayai fitur pelengkapan otomatis yang seolah membaca pikirannya dan analisis statis yang memperingatkannya tentang potensi pengecualian penunjuk nul bahkan sebelum dia mengetiknya. Dia menghargai perasaan memiliki segalanya di satu tempat, sebuah ekosistem yang elegan dan mandiri. Kemudian, 3 minggu lalu, sebuah email masuk ke kotak masuknya dari tim produk di Cakra Labs, perusahaan rintisan yang memiliki satu kata. Email itu singkat dan padat. Subjek, perkenalkan Canvas asisten AI baru Anda. Hai Raka. Kami meluncurkan Canvas untuk tim beta. Ini adalah asisten AI yang bekerja di atas editor apapun, Versus Code, Sublime, bahkan TextMate lama yang Anda sukai. Anggap saja sebagai lapisan yang dapat menyarankan cuplikan kode, memfaktorkan ulang kode, menjawab pertanyaan API, dan bahkan menghasilkan pengujian unit secara langsung. Beritahu kami jika Anda memiliki masukan. Bersulang, Cakra Labs AI Team. Raka menatap kata lapisan dan merasakan sedikit rasa jengkel. Sebuah lapisan berarti tirai tambahan antara dia dan kodenya, sumber latensi yang mungkin terjadi, potensi, AI salah dan Anda harus memperbaikinya lagi. Dia membayangkan layar yang membengkak penuh dengan gelembung saran yang mengambang, kehadiran seperti hantu yang melayang di atas ruang kerjanya yang bersih. Ide adalah otak kita, AI adalah mantel yang kita kenakan di atasnya, gumamnya, setengah bercanda, setengah serius. Apakah kita benar-benar membutuhkan mantel ketika kita sudah memiliki setelan jas? Namun rasa ingin tahu, seperti halnya alat bantu debugging bagi pengembang yang baik, mendorongnya untuk menyelidiki lebih dalam. Dia mengklik tautan di email, mengunduh ekstensi kecil untuk Versus Code, dan mengaktifkan Canvas. Saat ikon hijau muncul di bilas statusnya, terdengar bunyi lonceng lembut. Sebuah lapisan tipis dan transparan berkedip di layarnya, menampilkan wajah kecil yang ramah, seekor rubah bergaya dengan ekor bercahaya. Halo, Raka? Katanya dengan suara yang anehnya menenangkan, bukan suara buatan. Saya Canvas, asisten pengkodean AI Anda. Bagaimana saya bisa membantu Anda hari ini? Jari-jari Raka melayang di atas keyboard. Dia bisa mengetik perintah, mengklik menu, atau mengabaikannya dan melanjutkan seperti sebelumnya. Dia memilih jalan tengah. Tunjukkan padaku cara memfaktorkan ulang fungsi ini. Ketiknya, sambil menyoroti merge sentences metode yang telah membuatnya pusing selama berhari-hari. Mata rubah itu bersinar lebih terang.
Sebuah panel samping terbuka, menampilkan saran penulisan ulang, lengkap dengan satu baris kode menggunakan sintaks S2022 modern. Di samping setiap baris, tanda tanya kecil memungkinkan Raka untuk mengarahkan kursor dan melihat penjelasan singkat mengapa perubahan itu bermanfaat, menghapus penggabungan array yang tidak perlu, mengurangi penggunaan memori, dan kompatibel dengan browser lama berkat dukungan polyfill. Satu klik menerapkan saran tersebut, dan file diperbarui secara instan. Raka bersandar, terkejut. Dia baru saja menyaksikan siklus penjelasan dan penerapan yang, di ide lamanya, akan membutuhkan 3 langkah terpisah: pemeriksaan kode, linting, pemfaktoran ulang melalui alat bawaan, dan membaca dokumentasi yang dihasilkan. Canvas melakukan semua itu dalam satu gerakan yang lancar, seolah-olah itu adalah bahasa tingkat tinggi baru yang ditambahkan di atas basis kode yang sudah ada. Raka bersandar, terkejut. Dia baru saja menyaksikan siklus penjelasan dan penerapan yang, di ide lamanya, akan membutuhkan 3 langkah terpisah: pemeriksaan kode, linting, pemfaktoran ulang melalui alat bawaan, dan membaca dokumentasi yang dihasilkan. Canvas melakukan semua itu dalam satu gerakan yang lancar, seolah-olah itu adalah bahasa tingkat tinggi baru yang ditambahkan di atas basis kode yang sudah ada. Baiklah, katanya, sedikit lebih lembut, bagaimana dengan membuat unit test untuk merge sentences? Sekali lagi, rubah itu berkedip, dan panel lain muncul, kali ini berupa daftar pengujian dalam sintaks jest, masing-masing diberi keterangan tentang tujuannya. Harus menangani string kosong, harus mempertahankan tanda baca, tidak boleh mengubah array input. Raka mengklik sisipkan, dan pengujian tersebut muncul dengan rapi terformat di bagian bawah file pengujiannya. Dia tak bisa menahan senyum. AI itu tidak mencoba menggantikan editornya. AI itu justru melengkapi editornya, meningkatkan kemampuannya tanpa pernah memaksa Raka untuk meninggalkan lingkungan yang disukainya. Itu adalah sebuah lapisan, perpanjangan transparan yang memberinya kendali tanpa memaksakan alur kerja baru. Selama beberapa hari berikutnya, Canvas menjadi kehadiran yang konstan dan tenang. Ia menyarankan nama variabel yang sesuai dengan panduan gaya penulisan kode bahasa Indonesia, memperingatkannya ketika sebuah fungsi melebihi 10 baris yang direkomendasikan, dan bahkan menawarkan pintasan untuk perintah Git umum dalam bahasa Indonesia. Apakah Anda ingin melakukan Git commit M, perbaikan bug X? Apakah Anda ingin melakukan commit dengan pesan, perbaikan bug X? Ketika Raka mengetik komentar dalam bahasa Indonesia, AI akan secara otomatis menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris untuk kolaboratornya di luar negeri, mempertahankan nuansa aslinya. Seolah-olah rubah itu memahami bukan hanya kode tetapi juga bahasa, budaya, dan koreografi kerja tim yang halus. Uji coba sebenarnya dari lapisan tersebut terjadi pada Selasa pagi ketika backend satu kata mengeluarkan error 500 selama pengujian beban. Lognya membingungkan, berupa campuran terjebak Node.js dan StatRach yang menunjuk ke modul yang kurang dikenal yang menangani komunikasi WebSocket secara real-time. Raka membuka file yang relevan, kumpulan fungsi asin yang padat yang mengelola antrian pesan dan status pengguna. Dia mulai menelusuri kode tersebut, pikirannya sudah membentuk hipotesis, kondisi persaingan, race condition, kebocoran memori, janji, promise, yang tidak ditangani. Dia menempatkan breakpoint secara manual, seperti yang selalu dia lakukan, dan melanjutkan eksekusi. Servernya kembali mengalami crash, dan konsol menampilkan deretan panjang frame tumpukan. Raka menyipitkan mata melihat baris yang berbunyi. Await broadcast message. Dia mencari di proyek tersebut broadcast message, lalu membuka definisinya. Itu adalah fungsi sepanjang 80 baris yang membungkus panggilan ke layanan pengiriman pesan eksternal. Dia mengetik komentar singkat, Todo, selidiki kegagalan asinkron, dan bersandar, siap untuk menyelami alur asinkron. Kemudian, secara spontan, dia menelepon Canvas secara langsung. Canvas,
Mengapa broadcast Message terkadang gagal tanpa menampilkan pesan kesalahan? Ekor rubah itu berkedut, dan respon singkat muncul di panel obrolan. Kanvas, saya telah menganalisis log dan broadcast Message fungsi terbaru. Mode kegagalan yang paling umum adalah penolakan yang tidak ditangani dari layanan pihak ketiga ketika mengembalikan HTTP 429, terlalu banyak permintaan. Karena fungsi tersebut tidak menangkap penolakan ini, konteks asinkron di sekitarnya menyebarkan kesalahan, menyebabkan respons 500. Sebuah penanganan sederhana tree catch di sekitar await panggilan, bersama dengan penundaan eksponensial, seharusnya dapat mengurangi masalah ini. Raka berkedip. Dia belum melihat log terbaru secara detail, dia berasumsi kesalahan itu berasal dari kodenya sendiri. Dia membuka file log, menggulir ke entry dari 1 jam terakhir. Di sana, terlihat serangkaian 429 kesalahan dari layanan pesan, masing-masing diikuti oleh jejak tumpukan yang mengarah kembali ke broadcast message. Saran AI itu persis seperti yang dia butuhkan. Dia mengetik, tambahkan pembungkus percobaan ulang dengan penundaan eksponensial. Dalam hitungan detik, Kanvas menghasilkan cuplikan kode. Dia meninjau saran tersebut, mengarahkan kursor ke setiap baris untuk melihat penjelasan yang tertera, dan menekan "Sisipkan". Fungsi tersebut langsung diperbarui, dan kode baru tersebut mematuhi aturan linting proyek. Dia menjalankan rangkaian pengujian, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, pengujian beban selesai tanpa kesalahan 500. Log server hanya menunjukkan beberapa kesalahan 429. Semuanya ditangani dengan baik oleh logika percobaan ulang. Raka menghela napas lega yang selama ini tanpa disadarinya ditahannya. Kerja bagus, kata rubah itu, ekornya melengkung membentuk lingkaran puas. Ada lagi? Raka tersenyum. Tidak, itu saja untuk sekarang. Dia bersandar dan merenung. Ide selalu menjadi sebuah monolit, entitas yang terikat erat yang menawarkan kenyamanan melalui keakraban. Kanvas bukanlah pengganti. Itu adalah lapisan transparan, lapisan yang dapat dikupas kapan saja. Jika dia merasa sarannya tidak membantu, dia dapat mengabaikannya dengan sekali klik, dan editor akan kembali ke keadaan aslinya. Itu tidak mencoba mendominasi alur kerjanya. Itu memperluasnya, menawarkan pengetahuan tepat waktu yang tidak mengharuskannya mempelajari serangkaian pintasan baru atau paradigma UI yang berbeda. Malam itu, setelah seharian melakukan debugging, Raka pergi ke warung makan favoritnya untuk menikmati semangkuk soto dan segelas es teh manis. Sambil menunggu pesanannya, ia teringat percakapan yang pernah ia lakukan dengan mentornya, Pak Dedi, bertahun-tahun lalu tentang masa depan perangkat pengembangan. Pak Dedi telah memperingatkannya tentang godaan AI ajaib yang dapat menulis kode untuk Anda, mengubah pengembang menjadi pengamat pasif. Anda harus tetap menjadi pengemudi, katanya. Jika tidak, mobil akan mengendalikan Anda. Raka menyadari bahwa Kanvas tidak mencoba mengambil alih kendali, melainkan menawarkan peta yang lebih baik. Agen AI tersebut tidak mendikte rute. Ia menyarankan jalan pintas, memperingatkan tentang lubang di jalan, dan menjelaskan medan. Ide tetap menjadi kendaraan, sebuah sasis yang andal dan familiar. Lapisan tersebut adalah GPS, tampilan informasi di depan mata, asisten yang membantu Raka melihat lebih jauh daripada yang bisa ia lakukan sendiri. Ia memikirkan metafora tenun batik tradisional, kain, alat tenun, dan pola yang diterapkan oleh pengrajin. Alat tenun, ide, adalah kerangka, kain, kode, adalah kanvas, dan pola, lapisan AI, menambahkan desain yang rumit tanpa mengubah tenunan itu sendiri. Hasil akhirnya lebih kaya karena lapisan-lapisan tersebut saling melengkapi, bukan menggantikan satu sama lain. Kembali ke apartemennya,
Raka membuka proyeknya untuk terakhir kalinya sebelum tidur. Dia menulis catatan singkat di Readma. Catatan, bantuan AI terintegrasi melalui Canvas diaktifkan. Lapisan ini menyediakan pemfaktoran ulang opsional, pembuatan pengujian, dan saran yang sesuai konteks. Pengembang dapat menonaktifkan atau mengabaikan saran sesuai kebutuhan.